Manchester United dilaporkan telah melakukan negosiasi dengan agen Marco Asensio Jorge Mendes. Winger Real Madrid itu terus dispekulasikan bakal hengkang dari Santiago Bernabeu musim panas ini setelah kurangnya menit bermain reguler. Dilansir dari Mundo Deportivo, United dikabarkan telah menyodorkan tawaran pertama buat pemain internasional Spanyol tersebut. Sebelumnya, Gol juga melaporkan bahwa Mendes memang berencana untuk membawa Asensio ke Old Trafford untuk bisa bermain lebih reguler agar mendapatkan tempat di timnas Spanyol untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Legenda Arsenal Paul Merson menyebutkan bahwa cara kepergian Alexander Lacazette dari klub adalah hal yang mengecewakan. Kontrak Lacazette bersama Arsenal habis pada akhir bulan ini dan ia telah sepakat untuk pulang ke Perancis dan kembali bermain buat Olympique Lyon. Merson mengklaim bahwa pemain internasional Perancis itu seharusnya bisa memberikan lebih banyak lagi bersama Meriam London. Merson pun merasa tidak puas dengan catatan tersebut dan menegaskan masih banyak yang perlu dibenahi dari cara bermain Lacazette. Menurut saya, Lacazette tidak pernah memenuhi potensinya di Arsenal, ujar Merson kepada Sky Sport. Paris Saint-Germain kembali bergejolak. Kini, manajer yang direkomendasikan Lionel Messi, Marcelo Gallardo, ditolak mentah-mentah oleh Kylian Mbappe. Dapat dipahami bahwa Mbappe telah memperpanjang kontrak bersama Les Parisiens, dan dalam kontrak tersebut ia mendapatkan satu hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemain PSG lainnya, yakni pemain internasional Prancis itu bisa berpendapat kepada petinggi klub soal jual beli pemain dan manajer di klub. Nama mantan bos Real Madrid Zinedine Zidane ada dalam daftar, namun legenda Prancis itu masih ragu-ragu untuk mengiyakan tawaran dari PSG. Selain itu, Messi juga disebut-sebut mengajukan nama kepada PSG untuk menggantikan Pochettino. Adalah Gallardo yang merupakan manajer River Plate. Tetapi rumor yang beredar menyebutkan bahwa Mbappe tidak setuju dengan pilihan Messi. Dalam beberapa pekan terakhir, De Jong disebut-sebut bakal melanjutkan karirnya di Old Trafford. Dengan ia bakal bereuni dengan pelatihnya di Ajax dulu, Erik ten Hag. Berdasarkan laporan dari BBC Sport, Setan Merah akan tetap melanjutkan perburuan mereka terhadap De Jong, tetapi menolak untuk menebus harga yang ditawarkan Barcelona. Tim Katalan itu meminta bayaran mencapai 100 juta euro dan jelas itu ditolak mentah-mentah oleh United. Memang Setan Merah paham betul bahwa De Jong adalah pemain mahal, namun tidak masuk akal jika mereka harus menebusnya dengan harga sefantastis itu. Bintang Wales Gareth Bale hanya tertawa sekaligus membantah spekulasi kepindahannya ke klub La Liga Getafe yang ramai diberitakan sepanjang pekan ini. Mantan jagoan Tottenham Hotspur itu telah dikaitkan dengan sejumlah klub di Eropa dan Amerika Serikat. Salah satunya adalah Getafe yang juga berbasis di Madrid. "Tidak, saya tidak akan pindah ke Getafe, itu sudah pasti," ucap Bale dalam sesi temu pers pralaga UEFA Nations League kontra Belgia. Mikel Arteta sejak lama tertarik dan ingin membawa Rapinya ke Arsenal. Akan tetapi pada awal musim 2022-2023 ini, Rapinya tidak masuk dalam prioritas transfer The Gunners. Arsenal memang butuh tambahan pemain di lini depan. Situasi ini sudah terjadi sejak Januari 2022 lalu. Tapi ketika itu The Gunners tidak mampu bersaing dengan Juventus untuk transfer Dusan Vlahovic. Kini Arteta melirik Rapinya untuk menjadi opsi di lini depan. Menurut Fabrizio Romano, Arteta sudah memberi perhatian pada pemain asal Brazil itu sejak Maret. Ada minat yang nyata dari pihak Arsenal, tapi sampai saat ini Arsenal belum membuat tawaran apapun kepada pihak Leeds maupun Rapinya. Juventus dilaporkan mendapatkan kata sepakat secara personal dengan winger Filip Kostic. Tapi saga transfer Kostic belum akan usai karena pihak Juventus belum menyetujui harga yang diminta Eintracht Frankfurt. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, saat ini Juventus memimpin perlombaan dalam transfer Kostic. Juventus telah menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun. Kostic menerimanya termasuk pada aspek finansial. Tapi Juventus belum mencapai kata sepakat dengan Frankfurt. Juventus diminta membayar 20 juta euro untuk jasa pemain asal Serbia ini. Tapi si Nyonya tua berupaya untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Liverpool selangkah lagi mendapatkan jasa Darwin Núñez dari Benfica. Saat ini The Reds berupaya untuk mencapai kata sepakat dengan Darwin Núñez untuk persoalan gaji dan kontrak berdurasi 5 tahun. Menurut Fabrizio Romano, persoalan gaji bisa menjadi masalah pelik. Laporan gaji Darwin Núñez mencapai 250.000 euro per pekan atau sekitar 3,8 miliar rupiah. Bagi Liverpool angka itu terlalu besar. Liverpool akan mencoba mendapatkan kesepakatan yang lebih rendah dengan menawarkan beberapa
beberapa bonus. Liverpool tidak ingin besarnya gaji Nunes justru akan merusak struktur gaji klub dan memicu kecemburuan pemain lain. AC Milan dikabarkan mulai mengalihkan perhatiannya pada Gleison Bremer setelah mereka mulai kesulitan untuk memboyong Sven Botman. Milan sudah lama mengincar Botman sejak pertengahan musim lalu. Saat itu sejatinya Rossoneri tak ingin belanja pemain. AC Milan pun tak mau terus memusatkan perhatiannya pada Sven Botman. Rossoneri akhirnya mengalihkan targetnya pada bek lain. Milan sekarang disebut mulai mendekati bek Torino Gleison Bremer. Kabar ini diungkapkan oleh Milan News. Bremer sendiri bisa dibeli dengan harga terjangkau. Torino mematok harga sekitar 25 juta euro saja untuk bek Brazil tersebut. Alain Miklacio, agen Zinedine Zidane merasa gusar dengan kabar yang menyebutkan bahwa kliennya bakal menangani klub Ligue 1 Prancis Paris Saint-Germain. Rumor Zidane ke PSG pun mendapat sambutan positif, mulai dari Presiden Prancis Emmanuel Macron hingga Presiden Federasi Sepak Bola Prancis Noël Le Graët. Macron pun dikabarkan bakal membujuk Zidane untuk menukangi klub yang bermarkas di Parc des Princes tersebut. CEO Inter Milan Giuseppe Marotta masih enggan membeberkan mengenai kepastian Paulo Dybala bergabung ke Nerazzurri pada bursa transfer musim panas ini dan menyatakan ingin memberikan skuad terbaik untuk Simone Inzaghi. Agen Dybala Jorge Antun dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan Inter di markas besar klub. Bahkan pemain asal Argentina tersebut diisukan telah membeli rumah di Milan. Komdis FIFA menutup klaim Chili setelah melakukan investigasi terkait status Bryan Castillo. Komite Disiplin FIFA telah menolak komplain Chili terkait legalitas Bryan Castillo, sehingga tetap mengesahkan Ekuador sebagai peserta Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar akhir tahun ini. Donny van de Beek dikabarkan masih berupaya untuk meninggalkan Manchester United pada jendela transfer musim panas kali ini. Van de Beek bahkan sudah memiliki klub impian pada musim depan. Berdasarkan lansiran Corriere della Sera, gelandang berusia 25 tahun itu berharap bisa memperkuat AS Roma dan bekerja sama dengan pelatih Jose Mourinho pada musim depan. Demi mewujudkan keinginannya itu, Van de Beek dilaporkan menawarkan dirinya untuk bergabung bersama I Giallorossi. Antonio Conte dikabarkan tertarik untuk memboyong penyerang Inter Milan Lautaro Martinez ke Tottenham Hotspur pada musim panas ini. Sebelumnya, pelatih asal Italia itu telah mendatangkan Ivan Perisic dari mantan klubnya pada musim panas ini. Dia juga sangat ingin bereuni dengan Alessandro Bastoni, tetapi sang bek sejauh ini menegaskan dia ingin bertahan di Giuseppe Meazza. Dan laporan di Italia mengatakan dia sekarang telah mengarahkan pandangannya pada Martinez yang dia latih selama 2 tahun di Inter Milan. Paris Saint-Germain telah mengonfirmasi perekrutan Luis Campos sebagai penasihat olahraga baru mereka untuk musim mendatang. Campos telah membentuk reputasi sebagai pencari bakat yang luar biasa dan terkenal karena karyanya dalam mengubah Monaco dan Lille menjadi pusat kekuatan Ligue 1 dalam beberapa tahun terakhir. Dia datang untuk menggantikan mantan direktur olahraga Leonardo dan akan fokus pada penampilan, perekrutan, dan sisi organisasi dari tim profesional. Bernardo Silva dikabarkan menjadi satu dari 4 penggawa yang siap meninggalkan Manchester City pada jendela transfer musim panas kali ini. Barcelona pun dikabarkan berminat untuk mendatangkan gelandang serang asal Portugal tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu pun mulai mengirimkan sinyal soal kemungkinan hengkang dari Manchester City. Silva yang saat ini tengah bergabung bersama timnas Portugal di gelaran UEFA Nations League mengaku membuka semua opsi terkait kelanjutan kiprahnya pada musim depan. Saya tidak bisa menjawab untuk saat ini. Saya sepenuhnya fokus pada laga sisa timnas Portugal. Saat musim ini benar-benar berakhir, kami akan lihat apa yang akan terjadi, kata Silva dilansir Manchester Evening News. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan masih belum menyerah untuk berusaha membajak Gavi dari Barcelona. Performa Gavi pun menarik perhatian sejumlah tim. Mereka makin tertarik karena ia bisa direkrut dengan harga yang murah. Sebab dalam kontraknya yang sekarang ini ada klausul rilis senilai 50 juta euro. Barca sendiri sudah berusaha untuk memperpanjang masa kerja Gavi, tapi usaha mereka sejauh ini belum menemukan hasil yang memuaskan. Dan yang menarik, tawaran dari Liverpool akan memberi gaji 4 kali lipat dari yang ditawarkan oleh Barcelona.